Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Seger-seger banget Mas Badu. Seger-seger, luar biasa. Gimana seger? Ada yang ungu, orange, merah, muda. Waduh ya. Mas Badu, Ipah mau cerita nih. Panjang nggak ceritanya? Panjang banget Mas Badu. Udah nggak ada waktu nih kalau panjang-panjang. Jadi kemarin teman Iva tuh sempat curhat ke Iva. Katanya dia tuh suaminya kalau mau apa-apa harus izin dulu sama ibunya. Misalnya nih mau belanja bulanan aja ya, sama istrinya harus izin dulu sama ibunya. Terus kalau mau keluar kota sama istrinya harus izin dulu sama ibunya. Jadi apa-apa tuh harus ibunya dulu gitu. Izin ibunya dulu. Udah nikah apa belum sih? Udah nikah, cuman apa-apa tuh minta izin ibunya terus. Jadi dia udah nikah, tapi apa-apa minta izin sama ibunya? Iya, kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu sama istrinya gitu. Kalau waktu mohon maaf, mau beribadah, malam Jumat itu izin juga namanya? Kayaknya izin juga. Ya, makanya aku nggak tahu. Iya, tapi giliran istrinya mau ngejenguk mamanya. Ngejenguk mamanya, itu nggak dikasih izin sama suaminya. Giliran istrinya mau besuk orang tuanya, mau jenguk orang tuanya, nggak dikasih izin sama suaminya. Iya, kan jahat banget ya. Wah, ini masalah yang sangat complicated nih. Wah, apa tuh complicated? Masalah yang sangat multi problem, banyak variabel-variabel yang harus dipecahkan nih. Oh, kirain multitasking. Aku nggak mampu memecahkannya. Waalaikumsalam. Apa sih complicated bahasa teh? Ini mah. Aku sudah mang. Ini permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Satu posisi Lu ngomong ya berbalik dari satu posisi saya sebagai seorang laki-laki juga sebagai laki-laki kamu laki-laki jantan begini kok ya. Sebagai seorang laki-laki juga sebagai seorang suami memang kadang berbuat seperti itu. Kadang-kadang suka ngomong sama ibu saya gitu, kasih laporan gitu. Tapi satu istri juga, saya juga pengen istri saya juga hormat sama saya, apa-apa izin sama saya. Ada jadi seolah-olah tuh suamiku milik ibuku, istriku milik suamiku. Nah, ibu suamiku milik bapaknya. Siapa jadi? Panjang dong Pak. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang berhak dengan seorang anak laki? Ayahnya. Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang suami? Kalau anak laki sudah menikah, ibunya. Nanya lagi, siapa yang berhak dengan anak gadis? Ayahnya. Siapa yang berhak dengan seorang istri? Kalau seorang anak gadis sudah menikah, suaminya. Itu maksudnya. Itu hadis jelas. Maksudnya bagaimana? Yang namanya anak laki-laki kita, walaupun sudah kita nikahin, tetap wajib bakti sama ibunya. Tanpa ibunya anak laki-laki kita kan seperti ini. Iya. Yang namanya anak perempuan, ketika sudah ada ijab kabul dari wali pihak perempuan kepada calon suami yang menjadi suaminya, menjadi hak suaminya, bukan milik. Hak. Maksudnya begini, ketika seorang perempuan menikah dengan suami, tahu diri, saya masuk nih dalam keluarga suami saya, wajib beradaptasi dengan keluarga suami saya, dengan ibunya. Waktu saya menikah dengan seorang laki-laki, suami saya tidak keluar di belahan batu. Punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya keluarga besar. Maka siap mental. Bagaimana kondisi keluarga suami saya? Salah. Kalau ada seorang istri begitu masuk dalam keluarga suami, dia berharap semua memberikan perhatian kepada dia. Semua memberikan kasih sayang sama dia. Kembali ke kitanya, bisa bawa diri nggak masuk dalam keluarga orang. Mereka punya aturan sendiri kok. Makanya ketika kita menikah, cari bibit bebet bobotnya. Biar pas dia keluarga saya. Alhamdulillah. Menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang. Keluarga besar yang berbeda. Dari ekonomi yang berbeda. Pola didik yang berbeda. Suku yang berbeda. Bahasa yang berbeda. Sulit kalau tidak ada pengertian. Makanya
Caranya bagaimana biar aturan agama? Kalau Anda, wahai para anak perempuan, nikah dengan seorang laki-laki, sadar, suami saya punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya keluarga besar. Saya pendatang baru, wajib beradaptasi dengan keluarga mereka. Tuh. Saya bersyukur kepada Allah. Kalau saya bandingkan, saya ini seorang menantu baru nikah. Saya bersyukur kepada Allah. Saya punya suami yang rajin ibadah. Siapa yang mendidiknya? Emaknya. Saya sadar suami saya lahir, ibunya yang mengandung dan melahirkan. Saya sadar saya tidak keluar sedikit pun duit buat pernikahan suami saya, padahal dia sarjana. Saya sadar saya tidak pernah ngajarin ngaji, itu emaknya sama keluarganya. Saya sadar saya tidak pernah berkorban apapun sampai suami saya sekolah, sarjana dan bekerja. Bahkan maaf, hasilnya dari dia sarjana, dididik akhlak yang baik, yang bahagia saya. Saya punya suami yang baik, yang tahu etika, yang penyayang, yang pengasih buat istrinya, gara-gara dididik sama emaknya. Tanpa pendidikan emaknya, suami saya nggak bakal seperti sekarang. Nah, sadar lagi kita. Berapa banyaknya ibu mertua saya korban ketika anaknya mau kuliah, sampai bajunya compang-camping, sampai nggak punya perhiasan, asal anaknya sarjana. Begitu sarjana, dia kerja, hasilnya buat saya. Kalau misalnya maaf suatu saat dalam tanda kutip, mertua Anda menjengkelkan Anda, wajar. Anak yang dari kecil digedein, disayang-sayang, dimanja-manja, berharap gede akan balas kebaikan dia, diambil oleh perempuan baru nih. Iya. Wajar ngerasa cemburu. Cemburu boleh emang. Makanya kita, kalau Anda punya suami, sadar. Wajar dong mertua saya dan cemburu. Yang korban dia, yang capek dia, begitu berhasil, kok yang bahagia kalian. Yang senang kalian. Yang enjoy kalian. Siapa yang kerja, siapa yang metik hasil. Kalau kalian sebagai seorang menantu sadar diri tentang keadaan ini, walaupun maaf dalam tanda kutip, mertua menjengkelkan Anda redam. Punten. Tidak sedikit di masyarakat kita ada seorang istri bilang, pilih siapa? Pilih emak kamu, pilih saya. Kurang ajar nih mantu. Mantu yang seperti ini wajib di PHK. Wah. PHK, Putus dipecat. hubungan. Maaf. Orang tua mana yang tidak sakit hati kalau punya anak mantu perempuan yang seperti itu? Terluka hati kita. Harusnya kita, kalau Anda sebagai seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, bilang, hayo bang, bakti sama orang tuamu, mengpeng hidup, keberkahan di sini, dukung oleh kita, bukan melarang. Itu yang benar. Ayo bang, yuk, saya bikinin makanan ya, yang emak doyan apa, yang emak suka apa, kudungan warna apa. Oh, mamah itu doyannya kapal selam. Satu apa dua? Dua. Nah, kalau mau ke rumah mamah beli kapal selam 2 yuk. Iya, Bang. Gitu. Tuh, kode tuh, IP, kode. Nah, gitu. Jadi jangan satu, karena bodinya gede. Nah, gitu. Iya. Apalagi yang mama suka. Mama itu kalau malam-malam habis isya dipijitin. Nah, nih mantu tahu diri nih. Ayo nek, naik nek, pijitin. Kalau Anda sebagai mantu, sebagai istri dari anak-anak kami, sayang dengan ibunya, saya jamin suami kalian pasti sayang. Jangan kalian membuat suami kalian dilematis. Mak saya, istri saya. Istri saya benci sama emak saya nggak suka dengan istri saya. Nah, jangan, itu dosa besar. Makanya Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Alangkah yang namanya anak wajib bakti sama orang tua. Anda silahkan lihat di dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anshkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan semua manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan waktu mengandung kalian, menyusukan kalian selama 2 tahun,
bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Maka bersyukur yang pertama kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua yang kedua, habis ibadah kepada Allah. Makanya saya mengajak, yuk siapapun Anda, anak bakti sama orang tua, menantu bakti sama mertua, samakan oleh kalian. Mertua adalah orang tua daripada suami saya. Otomatis karena saya sayang dengan suami saya pasangan saya pun wajib menyayangi mertua saya. Kalau soal ada kesalahan, wajar sebagai manusia, nggak ada yang sempurna. Betul. Kalau kalian benci sama mertua, nanti pasti anak mantu kalian benci sama kalian. Iya. Maka ada pencarian loh. Nah, tuh. Jangan sampai Bu ya. Mudah-mudahan menantu-menantu Ibu sayang sama Ibu. Amin. Ya. Yang selama ini nyebelin, mudah-mudahan jadi robah. Nah, dengerin acara kita. Dengerin, Bu. Nih buat yang mertua-mertua yang selama ini nyebelin sama menantunya nih, obah ya. Biar menantu sama mertua saling sayang menyayangi. Amin. Ada seluruh keluarga. Mama, ya nanti kita kembali lagi. Sok. Tetaplah jamaah bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama Dede. Baik, jamaah kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Mah, Naon? Ipa mau tanya. Seorang suami harus patuh dengan ibunya gitu kan? Betul. Sama menantu juga. Kalau misalnya seorang suami, ibunya telah meninggal, udah meninggal gitu. Jadi sisa bapaknya gitu. Apakah suami juga berhak untuk ngasih sebagian rezeki ke ayahnya gitu? Nyisihin. IP silahkan lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Nah, apakah yang terbaik kata Allah dalam Al-Baqarah 215? Orang tua. Yang namanya orang tua kan bukan emaknya doang, bapaknya pun orang tua. Kan anaknya gagah perkasa begini, emaknya udah letoy, bapaknya udah letoy, maka wajar dong seorang anak memberi kepada orang tuanya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Datang orang tua saya minta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Nggak bakal anak kita seperti sekarang penghasilannya kalau bukan didikan kita orang tuanya. Gitu, Pe. Iya, Mas, siap. Kadang-kadang memang orang tua kita tuh ya, Mas, orang tua perempuan, ibu saya, ibu kita gitu ya, Mas. Itu suka udah memprediksi bahwa ketika nanti anak laki-lakinya akan menikah, perhatian kepada orang tuanya pasti akan berkurang karena istrinya akan cemburu, akan rebutan perhatian tuh, Mas. Betul. Jadi ibu saya tuh udah pesan, almarhumah ibu saya tuh, yaudah nanti sebelum kamu nikah sama ini kan nanti ini adik-adiknya nih pupung lagi pada ini akur baik-baikan gitu. Jadi ibu saya tuh udah memprediksi bahwa kalau udah menikah sama perempuan, Maaf, yang kalian anak laki-laki harus jaga nih. Dengerin mama semua kalian kameramen. Tuh, Dengerin, Mama. dengar. Jangan sampai mamah kalian bilang, ya Allah, anak mama, ya Allah, begitu habis menikah kok kurang merhatiin mama, kok jadi jarang nengokin mama, kok jarang telepon mama. Ini hindarkan oleh kalian laki-laki. Itu sangat menyakiti hati kita orang tua. Yang namanya kita orang tua aplikasi duit belak nggak usah, ditelepon, di WA, dibawain makanan yang cuman sekedarnya doang, itu senang bahagia. Anak mantu cucu, ajrut-ajrutan di kasur numpahin air berebut makanan, berantakan tuh spray yang mau gua rapiin, senang, terus terang saja. Jadi coba jadikan oleh kalian anak mantu biar orang tua kalian senang. Maka kami mendoakan kalian, hidup kalian pasti semuanya barokah. Amin. Yang namanya orang tua, anak jelek, menantu jelek, nyebelin, ngelawan mulu tetap mendoain. Iya apa iya? Iya. Ya Allah, mudah-mudahan anak mantu pada soleh, pada baik. Amin. Apalagi kalau mereka merhatiin kita tiap bulan. Nek, udah diisi pulsa ya, Nek, 1 juta. Wih, Alhamdulillah. Banyak banget. iya. Suami emang tiap bulan. Jangan sampai ada SMS, Alhamdulillah. nenek minta pulsa ntar ya. Iya. Itu mah bohong-bohongan. Bohong-bohongan. 20.000. Nenek mau ogah dikasih 20.000 mah.
Iya. Sejuta kan buat orang curhat-curhatan jadi Karena banyak. panjang ya, Ma ya. Iya. Mah, terus bagaimana sama mertua yang suka membanding-bandingkan menantu, Mah? Nah, itu yang salah. Karena menantu satu dan menantu yang lain tidak sama. Jangankan menantu, anak kandung kita aja nggak sama. Makanya dilarang dalam agama kita membanding-bandingkan anak, membanding-bandingkan menantu, masing-masing anak mantu, masing-masing punya kekurangan kelebihan. Yang ini kaya, tiap bulan ngasih duit, beliin kudungan, ajakin jalan, kelilingan. Yang ini sederhana, paling beliin kudungan, beliin makanan. Yang ini ekonominya kurang, kalau ke rumah bantu nyuci, mijitin kaki. Nek, kakinya panasin ya, Nek. Alhamdulillah. Tar habis saya nih, Isa dulu ngelonjor panasin kaki. Bukan manasin mobil, manasin kaki. Kalau nenek mah iya. Itu pengalaman, makanya gue ngomong, lu jadi anak mantu tahu diri. Iya, Ma, orang tua mah dipanasin kaki udah bahagia. Udah bahagia ya. Apalagi panasin mobil ajak jalan-jalan ya, Ma ya. Iya. Gitu. Itu memang sering terjadi tuh, Ma ya. Kalau penantunya paling kaya sama penantunya yang ya nggak seberapa. Jangan kita orang Perlakuannya tua beda tuh, kelihatan. abang kamu tiap bulan ngasih duit 15 juta. Kamu apaan? Salah. Yang namanya anak sekandung saya berpuluh kali bilang. Ibarat pisang standar. Tahu standar? Tahu. Gedenya sama nggak? Beda. Bentuknya sama nggak? Beda. Yang satu paling gede, satu kedua kecil-kecil. Kecil Bu Titina muncul orang Ciamis. Anak pun begitu. Ditakdirkan oleh Allah ada yang kaya, ada yang pejabat, ada yang hebat, terkenal. Biasa-biasa. Biasa. Jangan kita makanya, kalau kita ngomong tentang anak, jangan disisirin tuh pisang. Disisirin ngerti nggak? Iya, disamain. Disisirin, dipotong sesisir-sesisir. Iya. Potong-potong. Yang paling ini mah harganya 20.000. Sama itu pisang. Mama nggak pernah beli, soalnya berkat mulu. Iya. Gua nggak pernah beli. Iya. Dikasih orang mulu. Saya juga Pisang nggak pernah sesisir beli, berapa sih, Gus? Ibu, ada yang tahu pisang di Cibitung Ipa sekarang nggak tahu nggak penjual pisang. Hah? 25, Ma, 25. Oke. Misalnya, Ah. pisang paling gede, tunggu, segede gini. 25.000. 25.000 satu sisir. Yang kedua, 20.000. Satu sisir. Yang ketiga, 15.000. paling ujung paling kecil soalnya. Pisang yang paling kontet nih, yang paling bawah Iya. 12.000 Iya, misalnya. benar. Makanya sekali lagi saya minta nih, beneran sebagai orang tua, jangan anak kita disisirin kayak pisang. Nanti terpisah-pisah. Tetap yang namanya anak satu turui. Namanya satu turui apa? Standar. Satu jantung, Semua ya. anak mama. Semua anak mama, mau gede mau kecil anak mama. Hayo anak mama, ngumpul-ngumpul makan. Kalau disisirin kayak tadi, nu ieu mah 25.000 sagede kitu. Anu ieu mah 20.000 sagede kitu. Numpang begangna 12.000. Jadi salah. Makanya anak jangan disisirin kayak pisang, tetap standar semua kalian anak mama. Jangan keluar ucapan membeda-bedakan, membanding-bandingkan, dilarang. I'dilu. Berlaku adil kalian. Berlaku adil kalian kepada semua anak-anak kalian. Begitu. Oke. Kalau ada mertua maksa menantunya untuk tinggal di rumahnya, sementara istri berharap ayo dong tinggal di luar aja supaya kita nggak gabung sama mama gitu. Ini Gimana, Ma? yang baiknya keputusannya gimana diambil tuh, Ma? Wahai para mertua, saya kasih pengumuman. Kalau kita punya anak, dia sudah menikah. Saran saya lebih baik mereka tinggal di rumah mereka. Berikan mereka kebebasan untuk hidup sendiri. Mereka bisa menikmati hidup. Kenapa? Saya ambil contoh. Saya punya pohon pisang. Anaknya 3. Kan ngariung tuh. Yang 2, kong namin, pisahin tuh. Ini bikin lobang, pupukin, pisahin. Bikin lobang, pupukin, pisahin. Yang satu nempel sama mamanya. Saya tanya, yang cepet gede, yang misah apa yang nempel? Misah. Hei, sebagai mertua, orang tua dengerin, saya tidak bercanda. Kalau anak yang serumah sama kita, sendok nggak beli, udah ada. Udah ada. Udah ada. Piring nggak beli. Udah ada. Kompor, tempat tidur, lemari udah nggak beli, ada. Ini yang misah nih. Ya Allah, nggak punya sendok, beli selosin. Nggak punya piring, beli setengah losin. Nggak punya garpu, beli setengah losin.
Ya Allah, nggak ada tempat tidur. Kasur dulu, kasur. Bulan besok tempat tidur. Kasur yang kayak roti itu ya, kotak-kotak tuh, Pak. Nah. Yang tipis sakit kalau buat tidur. Itu. Sekian tahun nambah perabotan, Iya. nambah perabotan. Akhirnya punya duit, punya anak, nih anak mantu kita. Nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil motor, nyicil perabotan, lemari, kursi, TV. Yang ini mah TV punya emak. Nah, tinggal nonton. Lama-kelamaan kita mungkin layu mungkin tua, matilah kita. Anak yang nempel sama kita sendok aja nggak punya. Iya, betul. Sementara mereka udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya toko, punya kebun. Makanya jadi orang tua jangan cengeng. Nah, Berikan anak mantu kita kesempatan agar mereka berkembang. Saya tidak bercanda, itu yang saya lakukan. tuh, Bu. Oke. Mereka punya hak. Oke. Jangan pada cengeng. Jangan cengeng, Bu ya. Mulai sekarang usir anak ibu dari rumah. Kayak gitu. Salah tahu. Salah. Gak boleh. Jadi Jangan mulai selalu sekarang mau ditemenin. biarkan. Berikan Berikan mereka kesempatan. kesempatan untuk Iya. berkembang. Doakan oleh kita. Betul. Itu yang benar. Berikan anak-anak ibu, menantu ibu kesempatan untuk berkembang, tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Gitu, Tapi Pak. bilang. Tapi bilang apa nih, Mas? Jangan lupa ya. Jangan lupa. Nenek tengokin. Nah, Tuh, itu nenek dia. tengok. Tuh. Jangan lupa. Tapi jangan lupa ya, nenek tengokin. Nah, itu. Maksud tengok itu didatengin jangan, hei nenek, tengok. Nah, ya. Kayak gitu. Gitu deh. Bawain. Tadi apa yang dibawain? Bawain kue. Bukan. Kapas Lem. Kapas Lem 2. Kapas Lem 2. Bawain channel hitam. Channel itu. Pulsa ada sejuta. Pulsa sejuta. Aduh. Beres. Ini baru mertua idaman kayak gini. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi. Oh iya, siap-siap Bu, buat tanya langsung ke Mama Dede ya. Iya. Setelah ini jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Di rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya bener kan dia bener. Ibu-ibu iya. Iya. Masih semangat nggak, Bu? Masih. Harus semangat karena sekarang waktunya ibu-ibu nih bertanya kepada Mama Dede soal tema kita hari ini tentang aku milik suamiku, suamiku milik Ibuku. bukan Iya. ibunya. Oh iya, maksud ibuku yang lupa. Pinter Ipe gak kejebak ya. dong. Iya, iya. Iya, tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ibu-ibu. Bu, galau, Bu. Iya nih, galau mah. Ada lagi yang salah, Mas. Bu. Gimana, Fe? Iya nih, galau mah. Nah, tidur. Ibu yang di situ. Tapi nggak apa-apa. Iya. Bu, jangan galau ya, Bu. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Kalau gitu langsung aja manfaatkan kemudahannya untuk bertanya ke Mama Dede. Yuk, silakan, Ya, Bu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Purworejo, Jawa Tengah. Monggo. Galau nih mah, Ada apa Purworejo? mau nanya nih mah, misalkan ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya karena misal istrinya pemalas atau nggak mau nurut suaminya, itu gimana mah? Apa suaminya harus nurut ibunya atau Lihat gimana? sejarah. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Ismail. Nabi Ismailnya lagi pergi. Yang ada istrinya doang. Cuman kurang sopan, nggak tahu etika, nyambut orang tua, nyuguhin tamu. Bla bla bla, bercerita, ngobrol dengan menantu. Nabi Ibrahim bilang, salam ya buat suamimu, biar dia mengganti tiang rumahnya. Pulang Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ismail pulang, isinya cerita. Tadi ada ayahmu berkunjung ke sini. Dia bilang, mesen ya, bilang sama suamimu agar mengganti tiang rumahnya. Paham banget namanya dia Rasul. Artinya istrinya menyebalkan buat ayahnya. Istrinya tidak tahu etika dan tata krama, maka Ismail menceraikan istrinya dan menggantinya dengan yang lain. Makanya saya yakin kita sebagai istri gak bakal seperti itu. Kenapa? Kita tahu etika, tahu tata krama, tahu akhlak, bagaimana menyambut mertua, menyambut orang tua, bagaimana menyambut tamu. Insya Allah jangan sampai kelakuan kita kayak istrinya Nabi Ismail.
Tapi seandainya istrinya nyebelin, memang sangat salah dalam akidah agama kita. Boleh orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya, dalam tanda kutip. Tuh, Bu. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diperbolehkan untuk menyuruh mengganti tiangnya supaya nggak roboh. Iya, karena agamanya. tiangnya keropok. Kropos. Iya, gitu. Baik. Silakan Bu, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Mustika dari Majelis Talim Jamiatul Ummahat dari Pisangan Timur, Jakarta Timur. Oke, Pisangan. Kok sama kayak di Purworejo suaranya? Halo, Ma. Iya, Bu. Pisangan itu ada tempat Asinan. Oh iya, Cipinang mah. oh Cipinang. Iya, beda. Ada Cipinang dekat Pisangan, Pan. Iya kan? Iya, iya betul-betul. Itu ada asinan poeha. Nah, itu dia Mas Asinan. Bawa asinan nggak? Asinan Ya. Asmawi ya. Poeha. Poeha ya, Poeha namanya. Asmawi rumah. Asli Betawi maksudnya. Poeha ya. Sok, Ce. Ini mah kan ada ini mantu. Sebelum jadi mantu dia kan biasanya ini sebelum kawin dia selalu ngasih orang tua uang gitu ya. Ya, Terus ternyata pas jadi mantu dia ngasih uang tanpa sepengetahuan suami. Tapi hasil dia Iya, karena kagak masalah. nggak apa-apa. Kalau Hukumnya- itu hasil dia ngasih sama emak, ngasih sama ponakan, itu tidak masalah. Yang salah, dia nggak kerja, minta sama suami, tapi dikasih sama keluarganya tanpa izin suami, itu yang salah. Makasih, Ma. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisang 12.500. Pisangan. Ini yang gede nih. 25.000. Masih aja mah di Pisangan bener pisangan bener Pak. Pisangan. Pisangan Jakarta Timur ya. Pisangan. Jelas ya Bu ya? Jelas. Tadi kok kita lihat Ibu langsung berenung. Introspeksi. Makanya jadi bini pada kerja. Tuh. Biar kita leluasa ngasih emak, ngasih saudara. Kalau minta sama suami, kalau suaminya duitnya banyak dan baik. Kalau suaminya pas-pasan, badan gede, duit suka, Duit suka. makan doyan, Ah. baju bagus suka, nyari duit sendiri. Tuh Siti Hajar, Siti Hadijah, Siti Aisyah, Ummu Salamah, Robiah Adawiyah, begitu Ce. Mamah Dede. Cek. Mamah Dede usahanya banyak, kontrakannya banyak. Tuh. So tahu kontrakan orang. Tuh, Cek. Iya. Berniaga ya, Maya. Wajib. Wajib. Mah, Naon? bagaimana jika seorang suami ini mah mau ngelakuin sesuatu tuh harus izin terus gitu sama ibunya. Itu bagaimana, mah? Maaf ya. Ridollah pi ridor weden. Ridhonya Allah dan ridho orang tua. Kalau suami mau berangkat kerja, misalnya mau keluar kota dinas, izin dong sama emaknya. Mama minimal telepon, minimal WA. Nek, mau ke sana berapa hari, sekian hari. Nenek doain biar selamat sampai pulang ya. Tuh orang tua mah begitu. Saran saya, sesuatu yang dianggap besar kayak macam dinas keluar kota, itu lebih baik izin daripada orang tuanya. Di situ keberkahan datang kepada kalian. Jangan sampai menyepelekan orang tua. Karena kalau suami Anda mendapatkan ridho ibunya, Allah ridho, maka keluarga Anda lah yang akan mendapatkan keberkahan. Larinya ke situ. Siap, mah. Kalau situasinya terbalik, Mah. Misalnya, Jadi ibunya yang durhaka kepada anaknya, pada suaminya, nah istrinya melarang suaminya untuk menuruti perintah ibunya. salah. Oh, salah. Misalnya, ini ibu anaknya lagi kecil nggak diurusin, ibunya pacaran mulu misalnya. Ya. Kawin lagi dengan laki-laki lain, anaknya disia-siain tapi di emaknya misalnya. Itu yang disebut ibu durhaka. Tapi ibu durhaka dosanya sama Allah. Jangan ditambah dengan anak yang durhaka kepada Allah. Harusnya kalau Anda tahu ibu saya durhaka kepada Allah, rangkul dia, doakan, berikan sesuatu yang kita miliki biar hidup kita menjadi berubah menjadi lebih baik.
salah. Kalau ibu yang durhaka dijauhi oleh Anda, ibu ada dosa kepada Allah, Anda pun dosa kepada Allah dan kepada ibu Anda. Robah pola berpikir Anda. Ya. Ma, ada seorang mertua, ini orang kaya sama mertua gitu ya. Dia tidak mau bersilaturahmi dengan besannya mah, karena besannya itu misalnya orang miskin. Besannya gitu. Samperin ke rumah besan sono. Kalau besannya nyamperin ke sono, dikasih baju, kasih kudungan, kasih makanan, bawa, gitu. Jangan nyalahin orang mulu. Kadang-kadang besan yang kurang mampu, nggak enak ke sana mah, kita tar diliatin. Jadi liatin, masa tamu datang nggak diliatin. Iya benar. Iya. Lu mikir, Peh. Iya. Jangan suka suuzon lu. Ya, bukan saya mah, ada orang. Husnuzon bisa jadi yang besannya Iya. kayaknya mau datangin takut kerepotin. Iya. Tapi yang hubungin ntar kita bingung, kasihan. Jadi siapa tahu tuh besan yang kaya itu nggak punya waktu. Besan ini tahu diri, samperin tuh besan. Kalau perlu yuk ikut yuk jalan sama besan gitu. Iya mah, bukan Iva mah. Iya. Kasih tahu tuh besan yang nggak mampu. Iya, nanti berkunjung Iya. pada waktu ya. Iya begitu. Baik Iya, Jawa, siap. kita masih punya waktu ya, karena kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, alhamdulillah ibu-ibu kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Seperti biasa, di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, suatu saat Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dengan seorang anak perjaka? Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang suami kalau perjaka sudah menikah? Ibunya. Siti Aisyah nanya lagi, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dengan seorang anak gadis? Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang istri ketika seorang anak gadis sudah menikah? Rasul pun menjawab, suaminya. Artinya hadis ini menyadarkan kita, seorang anak laki-laki walaupun dia sudah punya istri, tetap bakti sama orang tua nomor satu. Tapi seorang istri, kalau dia sudah menikah dengan seorang suami, baktinya sama suami yang mengerti agama. Kalau suami yang mengerti agama pasti mengajak berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi seimbang. Oleh karena itu kalau Anda suatu saat menikah, jangan Anda berharap suami saya milik saya 100%. Sadar, ibunya lah yang mengandung 9 bulan. Sadar, dia yang melahirkan suami Anda. Sepeser pun Anda tidak keluar duit ngegedein suami Anda. Sepeser pun Anda tidak keluar duit mendidik suami Anda sampai sarjana S1, S2 dan seterusnya. Tapi ibunya, sadari oleh Anda, doa ibu daripada suami Anda itu yang menyebabkan suami Anda hebat. Dan ternyata begitu sarjana dia bekerja, penghasilan terbanyak diberikan kepada Anda sebagai istrinya. Ibunya ngalah. Waktu yang terbanyak daripada suami Anda buat anak istrinya, ibunya kebagian sedikit. Sadar Anda. Ajak suami Anda untuk selalu berbakti kepada ibunya. Kalau suami Anda diperlakukan oleh istrinya seperti itu, saya yakin suami Anda senang dengan istrinya dan Allah memberikan keriduan. Ridho Allah pasti rumah tangga kalian bahagia. Yuk, saya mengajak kalian pada menantu, jangan benci sama mertua, jangan marah sama mertua, apalagi menganggap nenek lampir, nauzubillah min dzalik. Yuk, sayangi mereka. Tanpa mereka suami kalian gak seperti saat ini. Barakallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah.
Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bakal ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar kami punya suami tidak keluar dari belahan batu. Tapi kami yakin suami kami punya orang tua, punya ibu, punya ayah, punya kakak, punya adik. Kami pun sangat sadar ya Allah. Ibunya yang mengandung dan melahirkan, menyusukan. Yang mendidik, mengarahkan. Tentang iman, ketauhidannya. Tentang pendidikan di dunianya. Akhirnya suami saya hebat seperti sekarang. Kami yang menikmatinya. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Khususnya mertua kami. Terimalah iman Islam kami. Khususnya mertua kami. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua dan mertua kami ya Allah. Bimbing kami di jalanmu yang lurus dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan setelah pengajian hari ini hubungan ibu-ibu dan menantu, hubungan mertua dan menantu jadi semakin harmonis lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih ya, Ma ya. Nah, sami-sami. Ipe, Makasih Mas Budi. harus akrab sama mertua, jangan Akrab, benci kita sama mah. mertua, nggak boleh. Enggak benci, Itu nggak kan boleh. suami anaknya mertua kamu. Siap. Siap Mas Budi. Ya, ada Mami, terima kasih ya. Buat Jawa, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Bagi Anda yang ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Ya, ingat untuk berkunjung ke Rumah Mama Dede itu gratis. Cuma mohon maaf agak sedikit mengantri karena banyak sekali majelis taklim yang ingin berkunjung ke Rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.